Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas latihan soal TKA Matematika pada buku Ekspres TKA Matematika dari Erlangga untuk jenjang SMA. Topik yang akan kita bahas pada video kali ini adalah data dan peluang, lebih tepatnya pada materi peluang. Kita langsung ke soalnya saja. Penerimaan peserta didik baru di SMA Hebat dapat melalui 3 jalur, yaitu jalur zonasi atau jarak antara rumah peserta didik ke sekolah, jalur usia, kemudian jalur prestasi. Berikut disajikan data banyak peserta didik dari SMP 1 dan SMP 2 yang diterima di SMA Hebat pada tahun 2024. Datanya seperti ini. Data statistik peserta didik baru di SMA Hebat selalu sama dari tahun ke tahun. Diketahui Sinta peserta didik kelas 9 SMP 1, seperti yang sebelah sini. Dan Santi adalah peserta didik kelas 9 SMP 2. Sinta dan Santi berencana untuk masuk SMA Hebat tahun 2025. Beri tanda untuk setiap pernyataan berikut yang bernilai benar. Kalau kita cek, untuk yang SMP 1 itu yang warnanya abu-abu gini ya. Yang ini ya. Kemudian yang SMP 2-nya itu yang ini. Nah, untuk yang SMP 2 bacanya kebalikan ya. Kalau misalkan SMP 1 kita mulai dari 0 ke 40, otomatis yang SMP 2-nya dari 0 sampai 60 teman-teman ya. Begitu juga dengan yang ketika di usia SMP 1-nya sampai 50. Ini juga yang SMP 2-nya juga 0 sampai 50. Kalau yang prestasi SMP 1 lebih banyak, yaitu sebanyak 70%, otomatis SMP 2-nya hanya 30%. Itu untuk cara membaca sebuah diagram atau data yang terdapat pada informasi di atas ya. Kemudian kita langsung cek untuk pernyataan yang pertama. Peluang Sinta dapat diterima melalui jalur zonasi sangat kecil dibandingkan melalui jalur lainnya. Ingat ya teman-temannya, kalau Sinta itu merupakan siswa kelas 9 SMP 1, berarti SMP 1 tuh sistem zonasinya jauh lebih kecil persentase penerimanya dibandingkan usia dan prestasi. Otomatis ini bernilai benar. Kemudian Sinta lebih baik memilih jalur usia daripada jalur lainnya. Enggak ya, kalau Sinta mau milih mendingan milih jalur prestasi, berarti itu salah. Kemudian peluang Santi masuk ke jalur zonasi lebih besar daripada jalur prestasi. Kalau kita cek, dia zonasi untuk yang SMP 2 itu terdapat 60% penerimaannya. Sedangkan kalau prestasi hanya 30%. Jadi otomatis pernyataan yang ketiga itu betul. Kemudian yang keempat, peluang Santi masuk jalur prestasi lebih besar daripada kedua jalur lainnya. Tadi sudah dijelaskan ya, paling besar itu kalau di SMP 2 itu penerimaannya dari zonasi, otomatis prestasi itu salah. Kemudian yang kelima, jalur usia lebih baik dipilih Santi daripada jalur prestasi. Kalau kita cek urutannya itu kan yang pertama yang paling besar penerimaannya itu zonasi, yang kedua tuh usia, baru prestasi untuk yang SMP yang 2 ya, yang atas nih. Jadi otomatis pernyataan yang kelima itu betul ya. Si jalur usia jauh lebih besar penerimaannya dibandingkan jalur prestasi untuk SMP 2. Gitu teman-teman ya. Ini untuk soal nomor 1 cukup mudah, tapi mungkin kita agak kekecoh di awal itu dari bentuk penabelannya kayak gini ya. Bentuk tabel batangnya itu tidak secara umum sehingga kita bacanya juga harus lebih teliti gitu ya. Oke, kita lanjut yang nomor 2. Sebuah spinner terbagi menjadi 5 sektor dengan setiap sektor bertuliskan nomor 1, 2, 3, dan 7. Setiap sektor berwarna seperti pada gambar. Ini saya jelaskan ya, ini harusnya kuning ya teman-teman ya. Ini sektor 1 tuh kuning. Kemudian di sektor 3, ini 3 dan ini 7. Barangkali nggak kelihatan ya, karena setelah di-scan ternyata nggak kelihatan gambarnya. Oke, beri tanda centang pada kolom benar atau salah pada pernyataan berikut. Peluang spinner berhenti di angka 1 adalah 1/4. Kita cek sektor 1 itu, kalau kita cek ya, di sini kan ada 5 bagian. Total presentasenya itu kan di sini kalau misalkan kita dalam bentuk persentase itu kan 100% dibagi 5 ya. Otomatis masing-masing sektornya akan mendapatkan 20%.
Otomatis kalau misalkan hanya di angka 1 tuh di sini, maka tinggal kita cek aja. Kalau secara ukurannya sama, maka otomatis 20 dibagi 100 teman-teman, maka nilainya sama dengan 1/5 untuk pernyataan 1 ya. Berarti ini salah, bukan 1/4 tapi harusnya 1/5 ya. Oke, yang kedua, peluang spinner berhenti di kuning sama dengan peluang spinner berhenti di hijau. Tadi saya udah benerin ya, ini harusnya kuning dan ini hijau. Hijau tuh ternyata ada 2 teman-teman di sektor yang nomor 3. Yang 3 kan ada 2, otomatis kalau kita cek yang ada di kuning itu berarti kuning itu 1/5 juga. Kalau misalkan yang di yang di hijau ya, yang hijau itu ada 2 berarti 2/5. Otomatis dia tidak sama ya. 2/5 dari mana? Ini kan 1/5, ini 1/5 gitu. Jadi 1/5 tambah 1/5 kan 2/5. Otomatis ini tidak sama teman-teman. Jadi ini juga kita tulis salah. Dan yang terakhir kita di yang bagian ketiga, peluang spinner berhenti di sektor merah sama dengan peluang spinner berhenti di sektor biru. Kalau di sektor merah itu yang hijau otomatis 1/5. Kalau yang hijau itu ada di sektor biru, maksud saya biru, itu di nomor 2 otomatis sama-sama 1/5 ya, maka nilainya sama dengan sama. Berarti pernyataan yang ketiga itu betul, sehingga kalau disimpulkan di nomor 2 itu jawabannya adalah salah-salah dan benar gitu ya. Kita lanjut yang nomor ketiga. Sebentar, teman-teman kesulitan nggak untuk yang nomor 2? Gampang lah ya, karena ini soal-soal mudah sih sebetulnya. Kalau di soal-soal peluang nggak terlalu susah ya, apalagi bentuknya penyajian data kayak gini. Kita lanjut soal berikutnya ya. Sekolah melakukan seleksi peserta didik unggulan yang akan dibimbing dalam mengikuti kompetisi. Pada proses seleksi, para peserta didik tersebut akan dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama IPA Pandai Retorika. Kita misalkan ya, A itu IPA, B itu retorika, pandai retorika, itulah ya. Berarti untuk kelompok 1 itu kalau kita tulis dia jadi nanti A dan B. Kemudian kalau yang kedua dia IPA tapi tidak pandai retorika, berarti A, B komplement gitu ya. Komplement itu selain yang retorika gitu kan. Kemudian yang 3 itu berarti A komplement bukan IPA, dan pandai retorika berarti B. Kemudian bukan IPA dan tidak pandai retorika berarti di sini A komplement dan B komplement gitu teman-teman ya. Nah, kalau sudah berarti kita lanjut ke pernyataan soalnya. Minta apa? Banyak peserta didik pada setiap kelompok disajikan dalam tabel berikut. Kepala sekolah akan memilih peserta didik untuk mewakili sekolah dalam konferensi MUN dengan climate change. Peluang peserta didik yang terpilih dari kelompok IPA adalah, berarti kita bisa cek dulu yang IPA ada berapa teman-teman. Yang IPA tuh ada di kelompok 1 dan 2 ya. Maka kelompok 1 dan 2 kita tambahkan. Berarti IPA itu sama dengan 30 ditambah 25 ya, sama dengan 55. Kemudian kita cari total orangnya, yaitu 30 ditambah 25 ditambah 15 ditambah 10. 25 tambah 35 itu 40, tambah 30 70, sama tambah 10 jadi 80 ya. Otomatis peluang yang dapetin IPA itu sama dengan 55 dibagi dengan 80. Seranakan bagi 5 jadi 11/16. Berarti jawabannya adalah yang E. Gampang ya teman-teman ya. Di nomor 3 juga nggak ada masalah kayaknya. Kita lanjut di nomor 4. Posyandu Ceria mengadakan program Anak Sehat dengan memberikan layanan timbang gratis, imunisasi, dan konsultasi dokter anak. Diketahui data pengunjung Posyandu Ceria yang mengikuti program tersebut pada minggu lalu disajikan pada tabel berikut. 0-1 36 anak, 2-3 tahun 15 anak, dan 4-5 tahun 19 anak. Minggu depan Posyandu Ceria akan mengadakan program yang sama dengan kuota untuk 210 anak. Frekuensi harapan banyak anak yang datang di usia 2-3 tahun adalah, oke, untuk menyelesaikan soal ini kita harus tahu rumus dari frekuensi harapan ya. Rumusnya itu sama dengan N dikali peluang dari si A itu sendiri. Kita punya N-nya itu sama dengan 210 dari soal. Nih ya.
Kemudian kita punya usia anak di antara 2 sampai 3 itu terbanyak 15 orang. Berarti nanti dikali dengan 15 per total anaknya, teman-teman. Tinggal kita jumlah 36 tambah 15 itu 51 ya. 51 ditambah 19 berarti 70. Maka kita bisa sederhanakan 210 bagi 70 itu sama dengan 3 dikali 15, teman-teman. Maka hasilnya adalah 45. Jawabannya adalah yang C. Gampang ya. Gampang banget ini. Kayaknya teman-teman juga ngerasa, wah ini mah gampang banget, merem gitu kan ya. Ya udah, nggak apa-apa. Jadi kita tetap bisa belajar dari soal-soal yang lainnya. Barangkali soal yang lain bisa jauh lebih susah ya. Kita lanjut yang nomor ke-5 dulu. Diketahui data peluang turun hujan di 2 kota, yaitu kota P dan kota Q pada hari Jumat 7 Februari 2025 adalah sebagai berikut. Ini peluang hujannya 20% ya. Berarti kalau misalkan ini peluang dari peluang dari P-nya itu hujan itu sama dengan 20%, kita mulai harus cari juga peluang ketika tidak hujan. Ketika tidak hujan kan komplement dari hujan, maka P komplemennya sama dengan 80% gitu ya. Nah, kemudian kalau yang kota Q hujannya itu 70%. Otomatis peluang untuk tidak hujannya itu sama dengan, biar 100 saja teman-teman, maka tinggal 30% gitu ya. Oke, berarti kita bisa mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah selesaikan beri tanda centang pada kolom benar atau salah pada setiap pernyataan berikut. Peluang kedua kota tersebut hujan. Otomatis kalau kedua-duanya hujan, otomatis maka kita bisa tulis yang pertama itu, kalau hujan tuh berarti ya sama aja ya, 20, hujan itu kan tadi 20%, berarti 20/100 dikali dengan kedua-duanya hujan, yaitu 70/100. Ini sederhanakan dulu ya. 20/10, 2/10 dikali dengan 7/10. Otomatis 2 kali 7 itu 14/100 sama dengan 0,14. Maka di pernyataan yang pertama itu benar ya. Yang kedua, peluang paling sedikit 1 dari 2 kota tidak turun hujan. Peluang paling sedikit 1 dari 2 kota tidak hujan. Berarti yang pertama kita bisa cek ini dulu ya teman-teman ya. Kalau misalkan P-nya ada beberapa kemungkinan ya. Kemungkinan pertama itu beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah si P-nya tidak hujan. Kalau P tidak hujan, Q-nya hujan. Otomatis kita bisa cari tadi P tidak hujan itu 80% ya. Maka nanti kita bikin nanti P komplement irisan dengan Q. Maka nilainya sama dengan tadi itu, kalau tidak hujan 80, kalau tidak hujan 80/100 dikali dengan kalau hujan 70 di sini ya. Per 100. Maka jadinya 56/100 ya. Kita lanjut. Kalau yang kedua, kemungkinan kedua itu berarti kalau P hujan, kan minimal ada yang 1 ya. Dan Q-nya itu tidak hujan. Minimal ada 1 yang tidak hujan gitu. Jadi otomatis nanti peluangnya itu P iris Q komplement. P itu kalau hujan 20%, nah Q-nya kalau tidak hujan itu 30%. 30%. Otomatis nanti 20 kali 30, 600 bagi 10.000 itu sama aja 60/100 ya. Gitu, 60/100. 6/100 maksudnya. Gitu. Nah, kemudian kalau misalkan kemungkinan ketiga ada tiga-tiganya atau dua-duanya, P-nya tidak hujan, Q-nya juga tidak hujan.
Jadi gimana? Maka tinggal pakai komplement dua-duanya. Maka P komplement, iris Q komplement. Peluang dari P dan Q yang komplement. Maka P komplement itu tadi kalau tidak hujan itu 80 per 100 kan persen ya. Di sini 30 per 100. Otomatis 24 per 100. Nah, kemudian kita tinggal hitung teman-teman. Kita hitung, kita jumlahkan ya. Jadi totalnya sama dengan 56 per 100 ditambah 6 per 100 ditambah 24 per 100. 24 tambah 6 itu 30, 30 tambah 56 itu 86 per 100. Otomatis kalau kita bagi 2 jadi 43 per 10. Dan per 50 kalau bagi 2 ya. Otomatis kalau dari pernyataan yang di sini ini 42 per 50, ini 43 per 50, berarti ini salah ya teman-teman ya. Kemudian kita yang ketiga, kita cek pernyataan yang ketiga. Katanya peluang kedua kota tersebut tidak turun hujan adalah 10%. Tidak turun hujan ya. Peluang kedua kota tersebut tidak turun hujan, berarti maka otomatis peluang kedua kota tersebut tidak turun hujan adalah 10% lebihnya dari peluang kedua kota tersebut turun hujan. Oke. Berarti kalau hujan itu kan kita udah hitung ya. Kalau hujan itu dua-dua. Kalau dua-duanya hujan, peluangnya tuh di 0,14 atau 14%. Nah, kalau tidak hujan kita juga udah tahu ya. Tidak hujan itu sama dengan 0,24. Ini berarti 14%. Ini sama dengan 24%. Maka selisih mereka itu sama dengan 10%. Berarti jawaban yang pernyataan yang ketiga itu betul. Sehingga dapat disimpulkan di nomor kelima itu jawabannya adalah benar, salah, dan benar. Gitu ya teman-teman ya. Mungkin itu dulu yang dapat disampaikan untuk video kali ini. Terima kasih banyak. Semoga apa yang tadi saya jelaskan bisa bermanfaat dan membantu teman-teman. Jika ada pertanyaan atau ada kesalahan dalam menulis atau dalam berhitung, silahkan boleh di komen ya teman-teman. Kita bisa saling mengingatkan satu sama lain. Jangan lupa juga dukung channel ini dengan like, subscribe, dan berikan feedback positif agar saya tetap semangat untuk membuat konten-konten semacam ini. Saya pamit dan dadah.